Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini ahli ridho ilahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala hadrati bari syafa'a sayyidinal mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khasah wa ila hadrati musannif wa mu'allifi hadal kitab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun, sebuah kisah. Karena ada libati solihina, terhadap sebagian atau bagi sebagian orang-orang soleh, akhun saudara solihun yang soleh. Yazuruhu, ia mengunjunginya kulasanatin, setiap 1 tahun, marotan sekali. Faja'a, lalu dia mendatangi. Faja'a, lalu dia mendatangi marrotan, kali pertama, liziarotihi, untuk mengunjunginya. Fadakko, lalu ia, akhun solihun, mengetuk. Babahu, pintu ba'dis solihin, pintunya ba'dis solihin. Faqalat, lalu berkata atau bertanya, zaujatuhu, istrinya. Man, siapakah hadza ini? Faqala, lalu ia, akhun solihun, menjawab, aku zaujika, saudara suamimu, fillahi, di dalam perjuangan. Ja'a, ia datang, li ziaratihi, untuk menziarahi, mengunjunginya. Faqalat, lalu zaujah tadi berkata, dhahaba, telah pergi, telah bepergian, ia telah bepergian. Yahtatibu, sambil dia mencari kayu bakar. La roddahu, semoga tidak mengembalikannya Allahu Allah. Babalagot, dan dia zaujah melebih-lebihkan fisabihi, di dalam mencaci makinya. Fabainama, maka di tengah-tengah, huwa, ia, ia akhun solihun, kadzalika. Saya ulangi, fabainama, maka di tengah-tengah, huwa, ia, ba'du solihin, kadzalika, seperti hal itu dicaci maki. Wa idzan, dan tiba-tiba, bi akhihi, akhun solihun bertemu dengan kawannya, yaitu ba'du solihin. Qad hammala, sungguh sambil membawakan al-asadu, seekor harimau, khismata hatobin, sebongkok kayu bakar. Wahuwa, dia, ba'du solihin, adalah, wahuwa, dan dia, ba'du solihin, adalah, mukbilun, orang yang berhadapan
berada di depan, bihi dengannya seekor harimau. Tsumma angzala kemudian dia menurunkan al-hatoba kayu bakar ala zuhril asadi dari atas punggung harimau itu. Waqala dan dia ba'du sholihin berkata lahu kepadanya seekor harimau, idhab silahkan Anda pergi, barokah semoga memberikan berkah Allah fika kepadamu. Tsumma adkhala kemudian ia ba'du sholihin memasukkan akhohu saudaranya. Ba'da taslimi setelah mengucapkan salam alaihi kepadanya. Wa tarhibil dan mengucapkan tarhib, mengucapkan selamat datang. Ahlan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum bihi kepadanya akhun solihun. Fa'ata'amahu lalu dia menjamu makanan kepadanya akhun solihun. Tsumma wada'ahu kemudian akhun solihun berpamitan terhadapnya, berpamitan kepadanya. Wang sorofa dan dia akhun solihun pergi ala ghoyatil ajabi dengan puncak kekaguman atau keheranannya, min sobrihi dari kesabarannya. Siapa tadi? Ba'du sholihin alaiha atasnya istrinya, atas istrinya, alaiha atas istrinya. Wa adami jawabihi dan tidak adanya jawaban atau komentarnya ba'du sholihin fisabiha di dalam caci, pada caci makian istrinya. Tsumma ja'a kemudian datanglah akhuhu saudaranya ba'du sholihin fil ami di tahun asani yang kedua dan seterusnya sampai fakhtajtu lalu aku butuh an ahmila bahwa aku mengangkat atau membawa al-hatoba kayu bakar ala zuhri di atas punggungku li ajli rohati karena kenyamananku, ketenteramanku ma'ahadhi sholihati bersama wanita sholihah ini. Jadi istri keduanya yang berpredikat sholihah. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken karena Allah Subhanahu wa taala. Wonten mriki ada sebuah kisah bahwasanya sebagian orang soleh itu memiliki teman yang soleh juga. Lah teman yang soleh ini memiliki sebuah kebiasaan untuk mengunjunginya 1 tahun sekali. Pada kali pertama dia datang dan mengunjunginya. Lalu dia mengetuk pintu rumahnya dan di situ dijawab oleh istrinya. Kebetulan pada saat itu suami dari istrinya ini yang di dalam kitab ini kita kenal dengan ba'di sholihin, sebagian orang soleh tadi. Ini enggak ada. Akhirnya istrinya tadi mengatakan, man hadza? Siapa ini?
Mendapati pertanyaan itu, komentar itu, saudara yang soleh tadi atau tamu yang berkunjung tadi mengatakan, aku adalah saudara suamimu seperjuangan. Datang untuk menziarahinya. Lalu istri tersebut mengatakan, Pak, Mas, sepuntene sing kathah. Bojo kula niku mboten enten teng griya. Dia sedang kerja mencari kayu bakar. Dia bepergian untuk mencari kayu bakar. Lah aneh, sang istri tersebut itu mendoakan jelek. Semoga Allah tidak mengembalikannya. Yang kedua, keanehan yang terjadi. Sang istri tersebut menjelek-jelekkan, mencaci maki dengan berlebihan kepada suaminya. Di saat suaminya dicaci maki oleh sang istri tersebut, tiba-tiba suaminya datang, lalu bertemulah dengan sang tamu tadi, akhun solehun. Ada juga keanehan, ternyata kedatangan suaminya tadi yang mencari kayu bakar itu diantar oleh seekor harimau yang membawakan sebongkok kayu bakar di atas punggungnya. Kemudian sang suami tadi menyambut baik seekor harimau berdiri di hadapannya. Kemudian dia menurunkan kayu bakar dari atas punggungnya seekor harimau tersebut. Lalu sang suami tersebut mengatakan, idhab, silahkan kamu pergi, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Lalu sang suami tersebut memasukkan saudaranya, temannya. Temannya setelah mengucapkan salam kepadanya, kemudian menyampaikan tarhib, ucapan selamat datang kepadanya, lalu dia menjamunya makanan. Setelah itu selesai, kemudian sang tamu tersebut itu berpamitan dan pergi dengan membawa segudang kekaguman atau keheranan karena sabarnya ba'dus sholihin atau sang suami tersebut terhadap istrinya. Dan tidak menanggapi atau menjawab caci makian istrinya. Ini yang membuat, lagi-lagi yang membuat kagum kawan yang bertamu ke rumah sang suami tersebut. Akhirnya di tahun yang kedua, kawannya ini datang lagi, bertamu ke ba'dus sholihin. Seperti yang pertama, mengetuk pintu, ya. Kemudian ternyata nggak ada sang suami tersebut yang menjadi kawan dari si tamu ini, nggak ada. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang menjawab, yang perempuan itu belum pernah dikenalnya. Dia mengatakan, man hadza, siapa ini? Dia menjawab, aku adalah
saudara suamimu yang datang untuk mengunjunginya. Sang istri yang belum dikenal tersebut atau wanita yang belum dikenal tersebut mengatakan marhaban. Dia mengucapkan selamat datang. Dan tidak seperti istri yang pertama. Dia tidak mencaci maki, tapi dia banyak memuji kepada sang tamu tersebut. Tidak hanya sang tamunya yang dipuji, suaminya juga dipuji. Memujinya enggak tanggung-tanggung, dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa. Intinya banyak memuji. Lalu perempuan yang belum dikenal tersebut, yang di kemudian hari dijelaskan bahwa itu suami dari kawan yang dikunjungi, itu memerintahkan untuk menunggunya. Lalu datanglah sang suami tersebut. Dan anehnya, ternyata kedatangannya sambil membawa kayu bakar di atas punggungnya. Lalu dia mempersilahkan untuk masuk ke rumahnya dan menjamu makanan kepadanya. Di saat sudah selesai menjamu makanan, tiba-tiba sang tamu tersebut mau pamitan. Di saat mau pamitan, dia mempunyai keinginan untuk menanyakan atau mengajukan pertanyaan yang pertanyaan itu mengganggu di dalam pikirannya. Karena ada suatu keanehan, ada suatu kekaguman yang berkecamuk selama ini di dalam pikirannya, sehingga itu mengganggu. Akhirnya dibrolkan, ditanyakan langsung. Yang pertama pertanyaannya terkait dengan istri yang pertama, yang memiliki perangai, akhlak yang buruk, perilakunya yang kejam, bengis, sangar. Kemudian yang kedua, pertanyaannya seputar istri yang kedua yang solehah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tentang harimau yang membawakan kayu bakar. Setiap dia ini mencari kayu bakar. Mendapati pertanyaan itu, akhirnya sang suami atau tuan rumahnya tadi itu memberikan sebuah penjelasan. Ya akhi, wahai saudaraku, istriku yang pertama itu yang memiliki kebiasaan buruk, yang memiliki perangai buruk, yang kejam, yang bengis, yang sangar, yang galak, itu telah meninggal dunia. Dan alhamdulillah aku mampu untuk bersabar dari keburukannya. Sebagai balasan atau apresiasi Allah terhadap kebaikanku itu, lalu Allah menundukkan kepadaku seekor harimau yang setiap hari di saat aku mencari kayu bakar, membawakan kayu bakarku tadi. Karena istriku meninggal, akhirnya aku punya keinginan untuk menikah lagi. Lalu
menikahlah aku dengan istriku yang kedua ini, yaitu istri yang solihah, yang memiliki perangai solihah. Dan alhamdulillah kami berada pada ketentraman bersamanya. Karena kami sudah tentram, lalu Allah memutuskan hubungan denganku seekor macan. Lalu putuslah hubungan denganku seekor macan, seekor harimau. Akhirnya nggak pernah berhubungan lagi dengan seekor harimau tersebut. Artinya Allah tidak memberikan kesaktian lagi, keramat lagi kepada sang suami tersebut. Lah, di saat aku membutuhkan untuk membawa kayu bakar, karena harimau tersebut sudah putus hubungan, dengan terpaksa aku membawanya sendiri dengan saya pikul di punggungku. Sebab aku sudah merasa nyaman dengan istriku yang solehah ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan pada pertemuan pengajian kali ini adalah yang pertama, jadi di mana ada suka, di situ bersamaan dengan duka. Di mana ada duka, di situ bersama dengan suka. Jadi suka duka dalam kehidupan ini selalu beriringan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yang kedua, kesulitan itu kalau kita mampu untuk mensikapinya, mampu untuk menghadapinya, maka Allah akan memberikan kekeramatan, memberikan kemuliaan, memberikan ganti dengan kesaktian. Dicontohkan, digambarkan dalam cerita itu tadi. Karena kesabarannya, dia diberikan karomah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dia mencari kayu bakar, kayu bakarnya dibawakan oleh seekor harimau. Yang jelas harimau itu kan pada umumnya kan buas, tapi dia tunduk pada seorang pencari kayu bakar yang soleh ini. Begitu juga sebaliknya. Di saat dia tidak ada tantangan lagi, Allah mencabut kemuliaan, kesaktian, kehebatan yang diberikan kepadanya. Akhirnya dalam keseharian, karena kehidupannya bersama istri terbarunya sudah tentram, nyaman, fasilitas seekor harimau telah dicabutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga sebagai penguat daripada cerita ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, waruwiya anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, mang sobaro ala su'i khuluqim ro'atihi. Barang siapa yang bersabar atas keburukan, kejelekan, kejahatan, perilaku istrinya, a'tahullahu minal ajri
mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala balaihi. Niscaya Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahala Ayub atas cobaan yang telah menimpanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.